Anggur episode 3. Mitos anggur tidak bisa ditanam, hancur lebur, gugur. Salam tani tenang. Cerita tentang anggur selalu menarik. Sebenarnya dari mana toh asalnya anggur ini? Kalau dari referensi yang saya buka sepanjang ini, sejarahnya adalah sumber genetik aslinya justru dari dataran Rusia, yang notabene ada 4 musim. Ada semi, ada salju, ada panas, ada gugur. Kemudian disebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Nah, Indonesia siapa yang membawa? Dulu dibawa oleh orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia. Pada dasarnya anggur ini dibagi dalam 2 varietas besar, 2 kelompok besar. Anggur-anggur yang dari Eropa itu anggur-anggur fresh table, jadi untuk buah segar. Kemudian satu golongan lagi varietas dari anggur-anggur Amerika, anggur-anggur yang memang diproduksi untuk khusus wine. Nah, yang dibawa Belanda kemari ke Indonesia itu termasuk yang kedua, yang dari Amerika, yang produktivitasnya biasanya diolah menjadi wine. Nah, turunannya sampai sekarang masih ada, dan saya masih punya. Turunannya adalah diantaranya varietas Isabel, kecil-kecil, warna hitam, kecut. Oke. 20 tahun yang lalu Indonesia itu merasa bahwa mustahil bisa tumbuh anggur yang segar seperti anggur-anggur Eropa. Besar-besar, manis, warna hijau, kuning, hitam. Mereka bilang mitosnya nggak mungkin lah, gitu kan mitosnya. Mereka awalnya di negara subtropis, lah kok mau ditanam di tropis, kan ugal-ugalan. Memang betul, kalau kita kaji, itu dia menghendaki temperatur 13 derajat Celcius. Hingga batas maksimal tuh di 30 derajat Celcius. Oke, lah tropis Indonesia, Jawa Tengah, di saat siang hari, temperatur maksimalnya bisa sampai 34 derajat Celcius. Artinya melebihi batas 30 derajat Celcius yang direferensikan. Rekan tani tenang, tapi 1 tahun yang lalu itu gugur bagi saya. Mitos itu gugur. Karena apa? Saya sudah metik dengan tangan saya sendiri di depan rumah. Kaliwungu, kecamatannya, Kabupaten Kendal, Semarang, Jawa Tengah. Ini hanya 5 meter di atas permukaan laut. Siang 34 derajat Celcius. Buktinya, buktinya ini ada yang besar, ini ada yang sedang begini, ada yang lebih kecil lagi. Aduh. Buktinya apa? Buktinya sepanjang tahun kita kewalahan. Sebenarnya ya, secara ilmu kita bisa mendesain mereka untuk kapan mereka bisa dibuahkan dan kapan bisa dipanen. Oke, idealnya. Jadi saya bilang, saya mau panen Januari, bisa kita desain. Tapi nampaknya karena berkat rahmat Tuhan yang maha hebat, di Indonesia ini sinar mataharinya tidak terbatas sepanjang tahun tidak terbatas, sehingga apa, tanaman ini selain vegetasinya muncul juga kuat untuk memacu bunga, buah at every time. Setiap saat tanaman ini maunya berbunga dan berbuah. Ini belum lama, ini baru saya tanam 1 tahun yang lalu. Sejak umur 7 bulan setelah tanam sampai dengan sekarang tidak pernah putus, mengalir buahnya, pentil, kemudian agak besar, merah, muncul bunga lagi, pentil lagi, muncul bunga lagi, terus
terus at every time. Inilah Indonesia dengan rahmat curahan matahari yang luar biasa. Sebenarnya kita bisa mampu menandingin dari negara asalnya Rusia. Rusia hanya 1 kali. Indonesia at every time terus mengalir. Bukti anggur ini berbuah sepanjang tahun. Yuk kita lihat sendiri. Nih, bunga selesai mekar. Sebelahnya sudah mulai gede. Ini masih hijau tapi ya setengah tua ini. Kemudian ini masih belum cukup tua. 10 hari kemudian sudah bisa dipetik dan dengan rasa yang optimal. Ini Ninel. Saya nanam beberapa jenis, ada 12 jenis anggur. Ini yang saya petik ini Ninel. Kebetulan sebenarnya belum terlalu tua. Kalau berinya sih masih sedang, artinya masih bisa lebih besar lagi. Nah, Ninel ini keunggulannya dia rasanya cukup manis dan crispy, airnya cukup banyak. Kita coba ya. Rekan ini belum tua ini, mestinya 10 hari lagi, nggak apa-apa deh. Kita cobain. Lihat, crispy. Menariknya, 12 jenis yang saya tanam itu memiliki spesifikasi rasa yang berbeda-beda. Rekan tani tenan, ini Jupiter. Yang tadi itu Ninel. Kan berbeda ini. Yang satu gendut, yang satu relatif lonjong-lonjong. Tanaman ini baru 12 bulan. Dia sudah sejak umur 6 bulan sampai dengan sekarang selalu berbuah, tidak pernah putus. Jadi menurut saya ini sangat potensial untuk di daerah dataran rendah. Jupiter dan Ninel terbukti bisa berbuah sepanjang tahun di Indonesia, bahkan di dataran rendah 5 dpl di atas permukaan laut. Ini jenis Transfiguration. Bentuknya unik, cantik. Ini kurang 15 hari sudah bisa dipetik. Dan warnanya, rekan, ini tidak berubah. Warnanya nanti dia hanya semburat lebih kuning sedikit. Tidak akan menjadi merah, tidak akan menjadi hitam. Jadi warnanya original. Hijau kekuningan. Transfiguration ini juga bisa berbuah sepanjang tahun. Asalnya dari subtropis yang dihentikan oleh salju, dia tidak tumbuh. Kalau kita matahari terus menerus, sehingga kita mesti atur. Kita bantu tanaman ini sehingga mampu berproduksi sepanjang waktu. Caranya bagaimana? Pada episode berikutnya akan saya sampaikan. Dengan bukti ini, ya, gugur sudah mitos anggur tidak bisa berbuah di daerah tropis. Bisa berbuah di Indonesia, bahkan di dataran rendah, pesisir pantai. Tani tenan, maju terus.